Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat aja ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas React Redux. React Redux ini apa dan gimana implementasinya di React kita. Kita akan bahas di video pembelajaran kali ini. Oke, jadi React Redux ini adalah package atau pihak ketiga yang digunakan untuk memanage state dengan membuat state ini jadi global state dan bisa digunakan untuk di banyak komponen. Jadi React Redux ini dia package atau pihak ketiga ya. Jadi kita perlu menginstalnya dulu nih. Jadi bukan bawaan dari React. Jadi contohnya kayak laci besar gitu ya, yang digunakan untuk menyimpan semua data di aplikasi. Jadi kalau kamu punya komponen dan semua itu butuh data yang sama, daripada setiap komponen itu pegang datanya sendiri-sendiri, supaya lebih rapi gimana kalau kita taruh di Redux aja gitu, yang mana Redux ini dianggap sebagai laci besar itu. Dan nanti juga bisa diatur kayak gitu. Oke, contohnya itu kayak gini. Ini kalau tanpa menerapkan Redux, dan ini kalau menggunakan Redux. Jadi komponen A ini adalah child atau parent gitu, sorry, parent dari komponen B. Jadi komponen B ini adalah child dari komponen A gitu. Dan ini si C ini dia ada child juga dari komponen B. Jadi komponen B ini adalah parent dari komponen C kayak gitu. Nah, kalau komponen C ini perlu data dari komponen A, kita tuh harus ngepassing dulu komponen A-nya ini, ngepassing datanya dulu ke komponen B. Baru komponen B yang ngepassing data ke komponen C, kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung nih, nggak bisa langsung kirim ke C-nya gitu, karena mungkin aja tidak memiliki akses gitu. Jadi komponen C ini adalah child atau komponen B adalah parent-nya dari komponen C ini, kayak gitu. Sedangkan komponen A ini adalah eh, parent dari komponen B, kayak gitu. Jadi kita perlu ngepassing dulu ke B, baru ngepassing data ke C. Nah, sedangkan kalau kita menerapkan Redux, kita tuh taruh semua state-nya itu di global state gitu, yang biasanya dinamakan sebagai store, kayak gitu. Oh, kalau kita butuh state-nya gitu, butuh datanya gitu ya, kita bisa ngepassing gitu ya, dengan memanggil use selector kayak gitu. Kalau perlu melakukan action, kita bisa pakai juga dispatch kayak gitu. Jadi untuk komponen B dan komponen C itu kita bisa langsung panggil aja nih, panggil langsung ke laci yang besar tadi, yaitu start kayak gitu. Oke, gimana kalau kita langsung baca dokumentasinya aja dan langsung prakteknya aja. Oke, teman-teman bisa langsung aja ke apa namanya, ke dokumentasinya, cari aja namanya Redux gini. Redux. Jadi Redux itu apa? Jadi Redux itu library untuk memaintain global state management gitu. Dan dia predictable. Jadi bisa diprediksi hasilnya kayak gimana kayak gitu. Contoh kayak satu tambah satu itu kan dua gitu kan. Jadi hasilnya itu udah pasti apa gitu. Lalu dia predictable, behave consistently, dia centralized juga. Jadi dikumpulin nih stat sama logiknya itu di satu store gitu. Lalu dia debuggable, maksudnya tuh ya Redux tuh punya Redux DevTools-nya sendiri ya. Jadi kalau teman-teman cari di sini itu ada namanya Redux DevTools kayak gini. Ini ada yang Google Chrome, ada yang juga yang Edge kayak gini. Tapi aku udah install. Ini kalau teman-teman lihat aku udah install. Di sini aku udah install. Oh, dia fleksibel. Jadi maksudnya tuh dia bisa digunakan di banyak apa namanya? Di banyak ekosistem lah. Jadi bukan React doang gitu. Lalu kalau misalkan redaksinya bisa digunakan di React System gitu, bukan di banyak ekosistem gitu, ya. Bukan cuma di bukan cuma dari React doang. Terus gimana cara menggunakan si Redux ini di React kita? Sebenarnya ada namanya React Redux gini, itu official Redux binding gitu ya. Tapi sebenarnya di sini juga udah cukup banget sih. Kita ke getting started aja. Yang akan kita pakai itu Redux Toolkit ini, tapi kita perlu paham dulu sama Redux Core. Jadi kita coba install yang Redux Core-nya dulu. Kita akan belajar konsepnya dulu ya, konsep dari Redux Core-nya ini. Nah, belajar konsepnya aja sih. Tapi nanti ketika di project-nya, nanti ke depannya kita akan pakai Redux Toolkit sih. Jadi Redux Toolkit itu dia tuh nanti kayak udah banyak function apa ya, banyak build function yang udah terinclude lah gitu. Jadi kita buat dulu aja namanya React Redux. Kita paste nih tadinya.
Kita tanpa net module ya, karena bakal berat banget kalau sama net module. Kita npm install dulu aja. Dan kita juga untuk menjalankan Redux, kita perlu npm Redux-nya juga ya. Jadi kayak gini. Kita akan masuk langsung ke code-nya aja. Dan di sini kita akan praktek dulu untuk belajar konsepnya dulu ya. Kita akan gunain yang legacy ini. Jadi sebelum menggunakan Redux, kita harus apa ya, nge-import dulu lah gitu. Misalkan ini aja namanya example gitu. Ini taruhnya di luar ya. Kita akan belajar tentang konsepnya dulu aja. Terus kita perlu reducer. Reducer itu apa? Jadi reducer itu kayak kumpulan gitu ya. Kayak kumpulan function ya. Ini kita copy aja nih. Jadi reducer itu dia kayak kumpulan function, kayak kumpulan apa ya? Logic gitu. Jadi reducer itu dia kayak kumpulan logic gitu, function yang beda. Function yang terdapat logic gitu ya untuk store kayak gitu. Jadi dia tuh function yang ada logiknya nih, logic untuk ngejalanin apa actionnya digunakan untuk menjalankan reducer berdasarkan actionnya. Jadi action ini dia tuh kayak apa namanya? Kayak namanya apa, terus dia bakal ngejalanin apa kayak gitu. Jadi si action ini kayak apa namanya? Seperti perintah gitu ya. Perintah untuk menjalankan reducer yang mana nih yang dijalankan kayak gitu. Terus reducer juga dia di sini mengassign, bukan mengassign, menimpa, menimpa bukan assign. Jadi dia ditimpa nih kayak gitu. Terus gimana cara ngejalanin reducer ini di store kita? Ada yang namanya dispatch. Jadi dispatch ini apa? Jadi kalau kita ke bawah, dispatch. Jadi katanya satu-satunya cara untuk memutet stat di ini apa di internal, maksudnya di store kita itu dengan menggunakan dispatch berdasarkan actionnya. Jadi di sini di store kita itu sifat statnya itu sifatnya tuh read only gitu atau immutable gitu. Jadi karena dia immutable gitu ya. Jadi ya kita tuh satu-satunya cara untuk melakukan apa namanya menjalankan si reducernya itu dengan dispatch kayak gitu. Memute state-nya itu dengan dispatch kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngejalanin si reducernya, kita panggil dulu create store-nya, baru di dalam itu ada reducernya gitu. Kita panggil dulu, buat dulu variabelnya. Kita panggil create store-nya, si counter reducernya kayak gini. Sini kalau kita konsolnya, console.log si store-nya, lalu get state-nya, dia bakal nol. Kenapa? Value nol. Karena state defaultnya itu value nol di sini. Kalau misalkan node example, dia bakal jalanin value nol. Nah, value nol ini nilai default ya, nilai default dari si state-nya. State-nya juga bisa banyak, bukan cuma satu. Jadi kalau misalkan kita buat di sini nih, const state default, jadi panggil aja state defaultnya. State-nya bisa banyak, bukan cuma satu. Misalkan kasih aja data, gini ya. Array kosong kayak gini. Oh ya, sebelum kita menjalankan datanya, sebelum kita membuat action baru nih di reducer kita, ini kalau manggil ini apa namanya, manggil si reducer ini, mau yang
increment ataupun decrement, kita kan perlu dispatch ya. Jadi kita perlu dispatch, panggil aja, copy aja. Nah nanti setiap kali increment, panggil si action incrementnya, dia bakal nambah satu. Panggil lagi dia bakal nambah satu lagi jadi dua. Gitu. Jadi kalau kita konsol nih, kita konsol seperti ini. Di sini, dia bakal dua nih, kayak gini. Jadi dia tuh apa namanya ya, me- menimpa gitu ya, menimpa nilai dari nol di increment satu terus di increment lagi jadi dua gitu. Dia ditimpa sih sebenarnya. Jadi bukan mengassign tapi menimpa kayak gitu. Nah terus gimana sih cara kita kan kalau di katanya tadi kan di centralize gitu. Di sini kan centralize tadi. Centralize. Jadi kita bisa menyimpan banyak state kan, cuma bukan bukan satu doang gitu. Misal kita ada satu lagi nih, data nih. Jadi kita perlu satu lagi di sini. Nama si actionnya apa? Misalkan case. Sebenarnya namanya bebas ya. Sekali lagi namanya bebas. Misalkan nama bebas. Ini bisa aja. Kan dia nge-return apa namanya? Data gitu ya. Data. Karena kan kalau value kan di sini. Kalau data kan ini. Data. Data terus action dot payload. Sini biar dinamis aja sih, biar dinamis gitu, biar datanya tuh enggak, kalau sini kan tadi kan plus satu kurang satu gitu. Nah kita pengen masukin atau memasukkan gitu ya, memasukkan data gitu ya, data yang akan kita buat gitu ya di array kosong ini. Jadi ada isinya gitu, arraynya ada isinya. Kita bisa panggil lagi, store dispatch kayak gini. Baru kita langsung tipenya juga ya. Tipenya terus si ini ya namanya. Nama bebas kayak gini. Terus di sini ada apa optional parameter gitu. Ini payload. Sesuaiin aja sama yang ini. Kita kasih aja array kosong tadi ya. Terus kita isi aja nanti asset gitu. Saifuddin. Ini contoh aja. Jadi si data ini yang tadinya kosong ini kita isi dengan si nilainya ini gitu. Nah, kalau kita misalkan ini apa namanya konsol lagi, nah dia bakal nganimpa nih, dia bakal hasilnya bakal muncul kayak gini. Jadi yang tadinya kita nol ini, kosong ini, dia bakal keisi seperti itu. Dan di sini, di di sini itu kenapa datanya tidak ada gitu, tidak apa ya, tidak muncul gitu di sini. Dia cuma value satu, value dua doang gitu. Karena di sini kita sebenarnya bisa juga kalau mau munculin gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini atau stepnya. Jadi kayak memanggil seluruh step sebelumnya gitu ya. Panggil juga di sini. Stay kayak gini. Sebenarnya teman bisa juga nih kayak gini. Lalu di sini ya bisa tampil juga sih. Tuh, datanya juga bakal tampil juga ikut tampil ya. Tadi kan sebenarnya enggak gitu ya. Jadi maksudnya di sini tuh panggil step yang sebelumnya kayak gitu. Jadi tidak fokus ke satu actionnya dong kayak gitu. Terus apa lagi ya? Paling udah sih itu aja. Kita akan masuk lagi ke Redux Toolkit-nya. Ini kan konsep dari Redux Core-nya kayak gini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita akan masuk ke konsep Redux Toolkit-nya sih. Oke, kita sekarang akan praktek mengenai Redux Toolkit-nya ya. Jadi ini kan Redux dong, ini Redux-nya. Dan kita akan praktek untuk Redux Toolkit-nya. Di sini, kalau misalkan Redux Toolkit itu kita perlu install lagi ya, yang versi toolkitnya. Jadi tadi kan kita install yang Redux nih. Kita install dulu yang versi toolkitnya. Kita install dulu. Oh ya, di sini kita belum nerapin di React-nya ya.
Kita cuman baru akan belajar-belajar tentang konsep-konsepnya dulu aja. Jadi di sini kita NPM Redux Toolkit dulu. Dan sebetulnya di sini teman-teman kalau mau cepat bisa aja langsung copy semua di sini aja nggak apa-apa. Atau nanti satu-satu juga boleh. Nanti aku akan jelasin. Di sini ini kan dari example kita buat lagi aja yang keduanya. Jadi misalkan example 2.js kayak gini. Misalkan di sini kita import dulu aja. Eh, jangan langsung deh kalau aku satu-satu dulu aja. Kita perlu import dulu aja nih, import create slash dan configure slashnya. Jadi create class ini apa dan configure class ini apa, nanti aku akan jelasin. Oke, terus kita copy dulu aja yang counter slashnya ini. Counter slash ini tuh dia nggak create slash, jadi membuat slash gitu ya. Ngebuat slash ini maksudnya gimana? Jadi gini, di sebelumnya kita kan kalau reducer ya, di sini reducer itu kita ada reducer, ada sih step defaultnya, ada sih stepnya gitu. Ada reducer, ada sih stepnya. Nah, kalau di core ini kan dipisah gitu ya, reducernya juga, terus di stepnya juga ini bisa di luar gitu. Tapi kalau misalkan di pakai toolkit gini ya, pakai toolkit, nah dia dimasukin di satu slice gitu, di satu slice. Jadi dimasukkan di satu slice. Reducer dan state dimasukkan di slice kayak gini. Tas ini wajib ada namanya. Namanya ini wajib. Ini sebagai indexing aja sih. Sebagai indexing aja. Terus ya sebenarnya sama kayak tadi ya. Sama kayak yang ini sama aja. Bedanya kalau ini kan pakai switch case nih. Ketika ketika actionnya apa, dia akan jalanin return yang mana kayak gitu. Nah kalau di sini itu reducernya itu langsung panggil aja, langsung memanggil si ini ya, langsung memanggil si reducernya gitu. Jadi kalau di sini kan dia dispatch tipe yang mana ya. Nah kalau di sini di itu get ini itu nge-dispatchnya tuh langsung nama function si apa namanya reducernya aja kayak gitu. Oke, tadi kan kita udah copy yang ini ya, apa si slash-nya gitu ya, si slash ini. Jadi slash ini kan tadi ini ya kumpulan dari reducer dan state gitu yang dimasukkan ke dalam satu slash. Yang mana di sini tuh bisa banyak reducer nantinya. Tapi di sini contohnya itu cuma satu. Terus kalau misalkan mengkonfigur ya kita kayak gini ya. Jadi kalau sebelumnya kan kita pakai create ini ya, pakai create store. Kalau sekarang pakai configure store. Cara nge-store-nya itu kayak gini. Jadi mungkin kalau di sini pakai configure store, kalau di sini bedanya pakai sih create store kayak gitu. Terus dia reducernya dari mana? Dari si counter source ini, gitu. Si reducer dari si counter source ini, kayak gitu. Terus aja juga teman kalau misalkan punya apa ya, punya beberapa reducer bisa di koma aja, terus nama reducernya apa lagi gitu. Itu juga nanti nyesuaiin aja. Tapi mungkin sambil berjalan aja, ini kita belajar konsepnya dulu aja. Terus di sini teman-teman nggak bisa langsung dispatch nih, tidak bisa langsung dispatch. Contohnya kalau aku konsol dulu aja, konsol di sini. Ini kalau aku konsol ini dia bahasanya bakal nol ya. Kalau defaultnya tuh nol kan di sini defaultnya tuh nol. Jadi kalau aku konsol gitu di sini defaultnya juga nol. Jadi kalau misalkan aku jalanin lagi nih di sini node example 2 dia bakal value nol. Nah, tapi kalau kita mau dispatch si incremented ini, dia kan harusnya plus satu ya, harusnya jadi satu nih, nol ini jadi satu gitu. Nah, tapi di sini ketika kita incremented ini, ketika kita incremented gini, terus kita konsolnya juga ditaruh di bawahnya sini, nah dia nanti bakal error, jadi kayak gini, dia bakal error. Nah, katanya incremented is not defined. Padahal di sini udah ada incrementednya, udah jelas-jelas di sini ada incremented gitu. Kenapa di sini malah is not defined nih? Karena si reducer ini itu berada di dalam slice ini, gitu berada di dalam slice ini. Jadi kita perlu ekspor dulu, perlu mengeluarkan dulu reducernya dari slice ini, kayak gitu. Jadi kita perlu di sini nih ya.
perlu ekspor dulu. Kita perlu ekspor reducer mana yang akan kita ekspor gitu. Ini kalau kita incremental aja berarti sini kita tidak perlu. Nah, di sini nanti bakal jalan nih, dia bakal jalan kayak gini. Terus udah sih paling itu aja. Kalau misalkan kita nge-implemented lagi dia ya bakal nambah ya kayak gitu. Dia bakal nambah kalau misalkan ini lagi. Terus kalau misalkan kita mau apa namanya mau ke ini mau ke yang decremented gitu ya. Tadi kalau mau decremented ya sekali lagi ya kita harus ngekspor juga nih. Jadi tadi kita ekspor lagi gitu di sininya. Jadi si decrementednya kita ekspor lagi kalau misalkan mau ngejalanin si decremented ini. Jadi kita jalan decrementednya kayak gini. Terhasilnya bakal sesuai. Oke, terus kan tadi di sini kita kan praktek untuk data ini ya data terus datanya tuh diisi dengan data yang dinamis gitu ya apapun yang dimasukkan kayak gitu kan. Nah, gimana cara kita mengimplementasikan stat kayak gini ya contohnya gini di toolkit kita ini di Redux toolkit kita ini. Sebenarnya sama aja. Jadi di sini bisa buat aja nih statnya misalkan namanya data ini. Oh ya, di sini tuh karena apa namanya di sini apa namanya di kalau teman-teman pakai Redux itu teman-teman tidak pakai usestat lagi ya, tidak menggunakan usestat, tidak menggunakan atau me- memanggil use state. Jadi teman-teman cukup langsung buat aja, langsung buat ini sial stepnya kayak gitu. Nilai set awal itu apa kayak gitu. Jadi kalau di Redux itu kita tidak pakai ustat lagi nih. Kalau sebelumnya kan kita kayak pakai ustat ya untuk ngebuat si apa namanya, membuat ininya, ngebuat si ya kita pakai menampung itu tuh pakai stat, pakai ustat gini. Perlu memanggil ustat dulu. Tapi kalau misalkan di sini di Redux itu kita tidak perlu menggunakan atau tidak perlu memanggil si ustat kayak gitu. Jadi langsung ngebuat aja nih statnya yang kayak gimana gitu. Tinggal defaultnya apa kayak gitu. Oke, di sini misalkan kita buat data nih, terus array kosong nih awalnya. Nah, terus gimana caranya kita implementasi yang kayak tadi ya, yang kayak di core tadi gitu. Jadi data ini dia bakal di apa ditimpa dengan stat baru nih, dengan objek baru gitu. Nah, sebenarnya gampang aja, tapi mungkin caranya agak sedikit beda karena kan di sini pakai toolkit gitu ya. Jadi di sini teman bisa buat dulu aja, misalkan namanya tuh fetch success kayak gini. Ya dari the state terus sebelum ini sebelum kita lanjut gitu kita konsol dulu aja nih kita mau tahu state itu isinya apa sih gitu ya. Jadi kita konsol dulu aja si state-nya kita mau tahu dulu nih state dari ini tuh isinya apa gitu. Jadi di sini coba kita di sini aja deh store.dispatch si fetch suksesnya. Dan apa namanya jangan lupa kita panggil di sini ya, kita ekspor dulu ya. Jadi kita ekspor nih red suksesnya kayak gini. Mungkin di gini aja biar lebih ada tandanya aja gitu ya. Jadi katanya tuh ini statusnya ini ada data tipe ada ini. Kayaknya di sini ada satu lagi ya. Kalau tadi kan di sini kan ada action gitu ya, ada si action, ada state gitu. Nah mungkin di sini juga ada action juga. Jadi ada dua di sini sebenarnya. Jadi kita bisa pakai action gini, action nah kayak gini. Nah, coba kita lihat action itu apa. Kalau misalnya kita action kayak gini, nah ini hasilnya bakal seperti apa? Tadi ya, jadi mirip-mirip kayak tadi ya, mirip-mirip kayak si dari sini ya, mirip-mirip gitu. Jadi apa namanya? Tipenya apa, terus pilotnya tuh gimana gitu. Nah, kita bisa manfaatin pilotnya untuk apa ya, menimpa stepnya gitu.
kita bisa memanfaatkan si pilotnya. Jadi di sini teman-teman bisa aja nih masukin dot pilot gitu. Jadi dot pilot. Dan untuk masukin pilotnya kita bisa taruh di ini, taruh di apa namanya? Di sini ya, di sebagai parameternya gitu. Misalkan di sini ada name gitu, misalkan namanya Asep gini. Terus age gitu 21 gini. Terus ada lagi misalkan namanya name-nya itu tes gitu. Age-nya itu dia 23 kayak gini. Nah, ini saya bisa aja bakal tampil nih konsolnya nih. Nah, kayak gini. Tapi kan di sini itu kita tidak apa ya, tidak nge-state gitu, kita malah konsol gitu. Kita tinggal ubah aja ke konsol. Jadi kita tinggal di sini itu state-nya state dot apa dot data ya, bukan dot value. Dot data kita isi dengan si action pilotnya kayak gini. Jadi kalau kita ke sini nah dia bakal nampil kayak gini nih. Untuk apa namanya untuk si konsol pertama nih konsol pertama dia bakal nampil mungkin aku gini aja. Jadi konsol pertama dia akan nampil yang nolnya, konsol kedua nampil satu, konsol ketiga dia nampil dua. Terus ke dia di decrement dulu jadi satu, terus baru datanya yang dari store ini ya kayak gitu. Jadi kayak gini sih, jadi sebenarnya mirip kayak tadi ya, cuman mungkin panggilannya tuh beda gitu. Jadi kalau yang di sini tuh ngedispatch tipenya mana gitu, terus pilotnya apa gitu. Nah kalau di sini itu pilotnya tuh dimasukin di sebagai parameter di sini gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi di sini kita memasukkan reducer sama si stepnya itu di satu slice gitu. Terus kita kasih nama nih sebagai indexing. Kalau kita namanya nggak ada di sini, dia bakal error gitu. Jadi kalau misalkan jalannya dia bakal error kayak gini. Jadi kita perlu memasukkan gitu ya namanya. Name-nya itu wajib kayak gitu. Sebagai indexing aja sih sebenarnya. Jadi kalau namanya juga bebas, sih, misalkan bebas gitu, bebas. Nah itu juga bisa aja. Jadi sekali lagi sebenarnya namanya bebas, tapi harus ada gitu, wajib ada kayak gitu sih. Oke, ini adalah konsep untuk Redux Toolkit-nya. Nah, kita akan belajar untuk menerapkan Redux-nya itu di aplikasi React kita. Jadi kita akan mengimplementasikan si Redux ini itu berdasarkan tutorial ini untuk apa ya, menerapkan Redux-nya itu di React kita tuh kayak gimana. Jadi ntar kita juga perlu apa namanya? Perlu menginstal gitu. Kita perlu menginstal si React Redux-nya. Jadi kita ada satu lagi yang perlu diinstal itu React Redux kayak gitu. Oke, kita lanjut ke tutorial untuk React Redux-nya ya. Oke, sebelumnya kita udah belajar tentang Redux Core-nya ya, tentang konsepnya. Ini Redux Core-nya tadi. Kita juga udah nerapin tentang toolkit-nya. Ini toolkit, ini core-nya. Kita udah belajar untuk konsepnya, konsep core sama konsep toolkit-nya. Nah, sekarang gimana sih cara mengimplementasikan atau menerapkan Redux ini di project React kita? Kita ke installation, kita perlu install namanya Redux, React Redux kayak gini. Install di sini. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih nerapin Redux ini, React Redux ini gitu. Teman-teman bisa ke tutorial aja, tutorial, terus ke quick start kayak gini. Nah, di sini ini tutorialnya tuh baru counter aja, jadi counter doang nih gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar tentang counternya dulu aja, baru kita akan terapin di apa ya di fetch data kita gitu ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita udah install. Nah, kita katanya disuruh ngebuat dulu nih, ngebuat store-nya gitu. Jadi kalau di sini di folder src ya, nah kita buat dulu aja namanya folder bebas gitu. Kita kasih aja nama foldernya itu store ini. Terus di sini kita kasih nama aja filenya itu untuk konfigurasi utamanya kita taruh aja di sini namanya misalkan index.js kayak gini. Kita copy aja dari sini.
Ini juga meskipun tadi pakainya React Redux, ini tetap aja pakai toolkit ya, metodenya itu pakai toolkit gitu. Oke, setelah ini kita bisa ke sini juga nih. Kita katanya perlu memprovide Redux ini di main. Kayak gitu, ini kan di main ya. Jadi kita perlu nge-provide dulu nih, nge-provide di main JSX kita. Kayak gitu. Di sini kita perlu nge-provide. Nah, terus juga kita perlu nge-import kan, nge-import store-nya. Tapi ini import store-nya salah nih. Kalau ini di sini di app store ya. Kalau kita tadi index ya. Kayak gitu. Di sini kita tinggal ganti aja di sini jadi impornya ke store index ini kayak gitu. Oke, setelah melakukan provide, terus kita nge-create Redux slice-nya. Jadi kita nggak buat stat slice-nya. Contohnya kayak gini. Kita copy aja. Nah ini mirip banget ya. Ini mirip banget sama kayak yang sebelumnya ya. Sama kayak yang ini. Ini mirip banget gitu. Karena sama-sama pakai toolkit. Kayak gitu. Di sini kita kasih file baru aja di sini kita kasih nama aja namanya apa ya slice gini deh namanya book slice.js kayak gini aja. Oke di sini kita akan nerapin yang counternya dulu ya kita akan belajar ke counternya dulu baru nanti kita akan terapkan untuk di fetching kita di sini kita akan ganti state lokal ini dengan global state kayak gitu. Oke, sebelumnya kita akan terapin dulu yang counternya dulu ya. Eh, Ikutin tutorialnya dulu maksudnya. Oke, setelah membuat step slice, kita katanya disuruh untuk menambahkan slice-nya itu dari reducer store-nya gitu. Store tuh yang mana? Store tuh yang indeks ini ya. Kita suruh nambahin slice-nya itu ke store-nya kayak gitu. Di sini nama slash-nya apa, terus ini dari mana. Nah, ini kan counter reducer ya, padahal di sini itu counter slice gitu. Nah, sebenarnya bisa kayak gini, bisa juga namanya sama gitu. Counter slash juga bisa kayak gitu. Jadi di sini kita tinggal namanya dulu aja. Jadi count counter, bener nggak sih? Counter kayak gini, terus namanya, nama si apa reducernya gitu. Nama si slice-nya, sorry. Kita bisa copy dari sini aja. Kita sebenarnya sih bebas kayak gini juga bisa atau counter reducer juga bisa. Jadi sebenarnya sama aja. Atau mungkin kita copy dulu aja deh biar sama gitu. Ininya berarti counter reducer kayak gini. Tapi ini jangan lupa ya. Ini jangan lupa mengarah ke mana? Mengarah ke book slash ini. Jadi di sini slash tinggal titik slash book slash kayak gini. Tapi ini kalau misalkan diganti dengan nyamain kayak yang di sini juga bisa sih. Nanti kita akan contohin juga. Oke. Terus setelah menambahkan slash di reducer, katanya kita perlu juga. Oke, ini contohnya ya. Coba kita contohnya copy dulu aja semua nih. Kita misalkan di pages ini buat baru, misalkan namanya si eh, counter.jsx kayak gini. Nah, kita perlu beberapa kali menyesuaikannya kayak increment dan decrementnya nih. Di sini kan harusnya keluar folder dulu ya. Di sini harusnya keluar folder dulu nih. Jadi di sini harusnya itu kita keluar folder dulu, masuk ke store, baru masuk ke book slash-nya. Kayak gini. Nah, ini di sini kan tidak menggunakan state lokal ya. Tapi di sini bisa jalan nih. Jadi nge-dispatch gitu, bukan ngeset gitu bukan ngeset use state tapi nge-dispatch kayak gitu. Nanti kita contohin juga perbedaan antara state lokal dengan state global gitu. Oke, sebelum itu kita tambahin dulu aja di sini routingannya. Jadi di sini route gitu ya. Dengan petnya itu slash apa ya? Counter dulu aja ya. Elemennya dari mana? Dari si counter ya.
dari si pages counter ini. Nah, terus biar better kita taruh di sini aja, taruh di komponen di navbar biar bisa langsung ngarah gitu ya. Jadi di sini kita ganti aja dari navlink ini jadi navlink navlink kayak gini atau copy aja deh. Dari sini copy aja. Kita copy aja terus di sini kita ganti ke mana? Ke counter. Nyamain ini ya, nyamain yang di sini. Yang di sini, nyamain yang di sini. Kayak gitu. Oke, ininya ganti lagi biar beda gitu. Counter kayak gini. Nah, kalau ini kita belum jalanin ya, kita jalanin dulu. npm run dev. Nah, kayak gini. Nah, di sini kalau misalkan kita ke lokal gini ya, ini ada counter nih. Nah, ini bakal jalan nih, itu jalan. Di sini statnya bukan lagi di sini ya, statnya bukan lagi di lokal sini, tapi kita pakai dispatch dan pakai pakai selektor gitu. Selektor sebagai apanya? Jadi di sini selektor ini itu kayak eh, apa ya, menerima datanya gitu. Terus ini tuh kayak mengirim statnya gitu, kayak gitu. Nilai statnya gitu, sorry. Nilai state-nya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini ini kan ada set data dan data gitu ya. Di sini di mana ya? Nah, jadi ini tuh ibaratnya kayak datanya dan ini itu ibaratnya kayak set datanya kayak gitu. Oke. Terus gimana sih Kak bedanya antara global state sama state lokal gitu? Efeknya bedanya apa? Nah, sekarang kita coba buat lokalnya ya. Ini kan versi global state-nya. Coba kita buat versi lokalnya. Kita buat yang sama deh, yang mirip. Kita sekarang namanya apa ya? Counter lokal gini ya. .csx kayak gini. Export default function counter lokal kayak gini. Kita nge-return aja langsung, misalkan pakai fragment aja di sini langsung aja deh button gitu ya, increment, terus di tengah-tengahnya ada span gini, misalkan 0, terus di sini juga ada button lagi namanya decrement kayak gini. Terus kalau misalkan kita taruh lagi nih di halaman yang berbeda gitu ya, terus juga biar statis juga kita pakai React Router nih di sini. Misalkan counter lokal deh kayak gini. Di sini jadi counter lokal kayak gini. Kita taruh juga di navbarnya di sini. Coba kita taruh juga di sini. eh Gini kita taruh juga di sini. Kasih aja di sini tadi apa namanya counter lokal ya. Lokal kayak gini. Di sini kasih aja lokal kayak gini. Oke. Di sini ini sama aja kan. Ini bisa tiga. Nah, di sini kalau misalkan teman perhatiin ya, pindah-pindah halaman, dia itu masih tetap tiga nih. Kita tambah-tambah, pindah-pindah halaman, nilainya tetap sama gitu. Nah, kalau di lokal kayak gitu nggak? Nah, kita cek ya. Coba kita buat state-nya nih. Di sini kita buat state-nya, misalkan di sini cons, count, dan set count-nya dari mana? Dari use state. Nilai state awalnya nol. Jadi di sini kasih aja count-nya. Ini pasti nol karena nilai awalnya nol. Kayak gini. Oke, sekarang untuk menambah dan mengurangkan kita bisa pakai apa ya? Bisa pakai on click kan ya? Bisa pakai on click terus bisa pakai ini on click. Kita bisa buat function nih di sini arrow function aja.
Di sini set count-nya misalkan A aja ya. Ini biar cepat aja sih, biar lebih ringkas saja. A plus 1. Nih, ini increment kan pasti nambah kan ya. Terus di sininya itu juga sama, kita pakai unclick juga ketika diklik gitu. Jadi di sini set count-nya itu dikurang gitu ya. Dikurang satu kayak gini. Dan dia bakal ngurang, bakal nambah. Yang ini sama 6. Nah, tapi ketika balik lagi, dia 0 lagi. Ketika dikurang, kurang, 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 ketika di sini, ke sini, 0 lagi. Gitu. Nambah, 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 nambah. Ketika di sini, ke sini, 0 lagi. Gitu. Jadi bedanya gitu. Kalau di lokal, perubahan apapun gitu ya, state-nya berubah seperti apapun, ketika berpindah halaman, terus dia balik lagi, dia bakal ke defaultnya lagi, ke set defaultnya lagi gitu. Ketika kalian pakainya state lokal kayak gitu. Tapi ketika global dia nggak bakal berubah nih meskipun dia pindah halaman gitu. Jadi dia bakal berubah juga sih kalau misalkan kalian tidak menerapkan SPA kayak gitu. Dan dia bakal berubah kalau misalkan di refresh kayak gitu. Jadi merubah di kerubahnya tuh kalau ke refresh. Kalau tidak ke refresh, pindah-pindah doang nih selama di SPA gitu ya, dia nggak bakal, nilainya nggak tidak bakal berubah seperti itu. Berbeda dengan si lokal, kalau ditambah atau dikurang gitu ya, berpindah-pindah ya dia bakal ketika masuk ke halaman ini lagi dia bakal defaultnya lagi gitu, state defaultnya lagi, nilai state defaultnya lagi kayak gitu. Jadi itu ya bedanya antara global dengan si lokal kayak gitu. Oke, tadi kan aku bilang kalau misalkan di sini ya apa di mana ya? Di sini ini kan di mana ya? Di sini ini kan bisa juga nih kalau teman-teman bingung ya, convert desktop itu maksudnya apa sih? Nah, biasanya nama dari si konfigurasi atau reducer dari si di konfigurasi store-nya ini namanya tuh nama nama ini ya, nama si slash-nya terus reducer biasanya kayak gitu. Ini best practice-nya atau umumnya gitu ya. Tapi bisa juga kita ngerubah nih, ngerubah menyesuaikan dengan si ini. Biar nggak bingung aja kita nyesuaiin deh counter slash kayak gini. Counter slash, terus ini counter slash lagi. Kayak gini. Ini juga bisa aja. Sama aja. Podo wae gitu. Podo wae ya. Oke. Terus gimana? Nah ini kan udah tamat ya. Sebenarnya udah tamat nih. Kayak gini doang. Kata-katanya. What you learn. Oke, sekarang kita coba akan menerapkan si Redux ini untuk dimanfaatkan gitu ya untuk begini state state lokal ini yang ya state untuk si menerima respons data dari fetching data ini ya dari API ini itu ke dikirim ke global, ditaruh di global gitu, state lokal ini ditaruh di global, di apa ya di apa ya dirubah jadi dari lokal ke global lah kayak gitu. Gimana caranya? Ini kita komen dulu aja, kita komen dulu. Nah, di sini tadi ya kita perlu perhatikan kalau misalkan di sini itu dia yang mana ya, yang counter sini. Nah, kita perlu dua ya, perlu si use selector sama use dispatch-nya. Use selector sebagai mengirim datanya, sebagai datanya ini, dispatch-nya sebagai set datanya kayak gitu. Jadi kita perlu dua nih. Kita perlu aware dulu, kita perlu dua yaitu use selector dan use dispatch kayak gitu. Kalau kita mau merubah dan kalau kita mau menerima kayak gitu. Oke, jadi di home sini kita ubah ini jadi dispatch. Jadi kita bisa cons dispatch, sekali lagi nama variabel sebenarnya bebas gitu. Tapi dari mana? Dari use dispatch kayak gini. Jadi di sini kita ngerubah nih, bukan set data tapi dispatch. Dispatch apa di dalamnya? Nah, di sini kalau di counter sini itu ada reducernya. Ini reducer decrement sama increment gitu. Di sini juga karena ada increment, ada decrement. Jadi kita perlu buat nih, perlu buat satu lagi untuk apa ya, reducer untuk menerima gitu ya.
Menerima apa? Menerima ini. Di home sini, menerima si respons datanya. Jadi kita perlu action ya. Jadi di kalau kayak di sini ya, kita kan perlu action. Ini kan sama aja kayak data, terus di sini mau menimpa datanya nih kayak gitu. Kita perlu action kan, action pilot. Nah, sama aja sih konsepnya kayak gitu. Kita akan terapkan di sini, di mana ya? Di sini. Kita kasih aja namanya misalkan fetch API kayak gini ya. Nerima state dan juga action. Mirip-mirip kayak yang di sini, kayak yang di sini mirip-mirip. Jadi di sini si stat, oh ya kita perlu inisialisasi statnya dulu ya. Misalkan data gini ya, data kayak gini, array kosong gitu. Kenapa sih array kosong ya? Karena tadi ya, kalau misalkan kita ke konsol sini, coba deh kita ke sini dulu, ke home-nya sini dulu, gini ya. Itu kan dia ini ya, array gitu, nerima array gitu di sininya. Dar. Ya kan nerima array kan, bentuknya tuh array gitu, berdatanya tuh bentuknya tuh array. Sehingga ya kita bisa apa mendapatkan panjangnya juga gitu dari lengthnya gitu. Karena kan yang bisa dihitung panjang ada itu adalah string sama si array ini kayak gitu. Oke, jadi di sini kita catatannya kita coba untuk ini lagi aja. Nah, di sini step-nya kita perlu data ini. Sama aja kayak yang tadi ya, kayak yang di sini ya. Kita perlu inisialisasi state awalnya gitu ya. Misalkan namanya data, terus isi state awalnya itu array kosong kayak gitu. Nah, di sini state dot apa dot data ya, bukan dot value. Kalau dot value itu angka yang ini. Kalau data itu array kosong ini. Isinya apa? Isinya action dot pilot. Sama aja ya kayak konsep yang tadi ya, yang di sini ya. Oke. Terus sebelum itu kita perlu ekspor dulu nih. Perlu ekspor dulu. Di sini fetch API kayak gini. Nah, terus kita bisa tangkap di home-nya. Di sini kita bisa tangkap tadi ya. Namanya fetch API kayak gini. Nah, kalau apa response response dot data kayak gini. Tapi belum selesai. Ini baru ngesetnya doang, belum ngegetnya gitu kan. Kan perlu setter, perlu getter gitu kan. Jadi kalau kayak gini doang, belum jadi nih. Tuh dia belum jadi. Jadi kita perlu ngegetnya dulu nih. Nah, di sini data is not given gitu ya. Makanya kita perlu ngeget dulu nih. Kita kasih nama aja, misalkan const data ya kayak gini ya. Dari mana? Dari use selector. Isinya apa? Isinya state nih ya. State dot counter. Nah, ini counter itu apa? Counter itu namanya, nama dari sininya, namanya. Jadi nyesuaiin namanya. Namanya bebas, sesuaiin aja kalau namanya Asep ya Asep, kalau namanya apa ya? Namanya bebas sih namanya, pokoknya namanya bebas. Misalkan namanya tuh produk gitu atau buku lah ya, atau buku gitu. Itu juga sesuaiin aja. Nah, karena tadi kita namanya counter, kita sesuaiin aja jadi namanya counter lagi kayak gitu. Kayak gini. Ya udah. Jadi dia bakal jalan nih. Tuh. Dia bakal jalan tampil. Tapi ada issues juga nih, ada issues yaitu hapusnya belum jalan. Kenapa belum jalan ya? Karena di sininya, di mana ya? Di sininya kita masih pakai set gitu, belum pakai dispatch. Kita ubah aja jadi dispatch gitu ya. Di sini di dispatch kayak gini. Terus kita perlu buat reducernya dulu ya. Di sini perlu buat reducernya dulu. Di sini misal aja fetch delete kayak gini. Kita nerima state, kita nerima action juga. Terus ya sama aja sih state data gitu kan. Dari state data kita akan nyamain aja logiknya ya. Pakai filter ya udah kita pakai filter lagi deh kayak gitu.
Di sini kan pakai filter kan. Jadi datanya itu difilter, data setnya itu difilter selama dia bukan apa ya yang apa yang difilter kalau yang ditampilin tuh bukan ID yang kehapus kayak gitu kan. Nah, makanya dia bakal apa ya bakal nampil lah data yang tidak kita klik hapusnya gitu, klik ID-nya kayak gitu. Nah, tapi di sini ID-nya jangan ID di sini. Ini kan ambigu ya ID dari mana nih gitu. Nah, ini kita ID-nya ambil dari si action salah action.pilot kayak gini. Jadi di sini di home sini di dispatch ini tadi ya di sini kita nge-fetch delete dulu, nge-fetch delete dulu di sini. Terus kita nerima apa? Terima si ID-nya ya sebagai parameternya kayak gitu. Jadi ketika di sini itu action pilotnya itu nyesuaiin sama mana sama ID yangnya, ID yang di sininya kayak gitu. Ya kalau misalkan kita udah hapus ya. Kalau kita ke sini itu kita hapus, nah dia bisa nih harusnya. Oke, ada error. Kenapa? Kita lihat. Oh, tidak ada error ya. Tidak ada error. Tapi kenapa ya tadi ketika hapus tidak langsung kehapus nih, dar. Nah, kenapa begitu? Karena di sini kita nge-fetch delete nih di sini. Sedangkan di sininya juga kita nge-filter set data item ID action pilot. Di sini belum ini ya, belum fetch delete-nya. Jadi fetch delete terus di sininya di mana ya? Di home sini juga belum ini. Jadi di sini perlu lagi nih fetch delete kayak gitu. Jadi kalau kita tambah lagi, ulang lagi nih, kita submit, kita hapus gini ya, kita hapus, nah dia bakal kehapus langsung. Tambah lagi, hapus lagi, bisa kayak gitu. Oke, kita udah berhasil nerapin si Redux ini ya, sebagai global state ini ke fetching kita, ke fetching data kita ke step dari state lokal kita ubah jadi global state. Nah, sebetulnya kalau teman-teman mau bertanya gitu ya, sebenarnya apa sih ketika gimana sih penggunaan dari global state ini gitu ya, manfaatnya apa aja gitu tuh. Banyak manfaatnya teman-teman ya. Sama kayak yang tadi gitu di sini ketika di decrement terus di sini kan datanya ketika sama ditambah dia atau dikurang gitu ya. Ketika di sini dia bakal nol lagi kan, tapi ketika di sini bakal datanya bakal tetap gitu tuh kecuali di refresh. Nah, ini juga bisa juga teman-teman terapin gitu ya. Misalkan teman-teman punya banyak data nih di sini, punya banyak data gitu. Kan punya banyak data. Nah, terus teman-teman pengen buat fitur untuk ngecount-nya gitu, ngecount data ini. Nah, ini juga bisa pakai global state ya. Kita bisa manfaatin global state untuk ngecount-nya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi nge-mapping gitu datanya ada berapa gitu tuh. Nah, kita nggak perlu kayak gitu lagi. Ya, kita tinggal apa ada berapa apa ya ada berapa total datanya tinggal di length aja kayak gitu. Jadi di navbar contohnya di navbar sini di mana ya? Di navbar. Nah, di sini contohnya misalkan di sini ya. Kita ganti deh. Misalkan di sini kita perlu apa ya? Perlu cons datanya kan. Cons data gitu dari mana? Dari use selector gitu ya ada apa state terus dia tuh ada state dot apa namanya counternya terus dari data kayak gini. Nah, kita bisa nge-count langsung gitu pakai length doang gitu. Jadi di sini kayak data dot length kayak gini. Nah, kita bakal dapat nih si lengthnya kayak gini totalnya. Biar lebih jelas, coba aku ini ya total buku kayak gini. Tuh, ketika tambah lagi dia bakal nambah kayak gitu. Nah, ini salah satu manfaat dari global state ya. Jadi banyak banget manfaat dari global state gitu.
salah satunya bisa lebih rapi gitu ya. Kita stepnya jadi lebih rapi gitu ya. Manfaatnya jadi tidak apa ya, tidak bergantung dengan state lokal gitu. Terus bisa mengirim gitu ya. Tadi bisa mengirim gitu. Di navbar ini kita tidak apa ya, tidak mempasing, kita tidak membuat state baru gitu ya. Tapi kita bisa langsung aja nerima apa ya, nerima state dari si global set ini gitu. Nerima nilai atau nerima data dari global set ini gitu. Jadi banyak banget manfaatnya ya, karena lebih modular lagi gitu. Menaruh stepnya di laci yang paling besar ini, yang mana adalah si slice ini dan si store ini, ya kita tinggal ambil aja. Kalau mau rubah, kita tinggal nge-dispatch aja. Kayak gitu. Oke, mungkin di sini saya akhiri dulu untuk apa sesi dari Redux JS ini, as, Reduxing ini mungkin aku akan lanjutin lagi dengan Redux apa asing tang gitu ya. Jadi Redux asing tang untuk apa ya, kalau ini kan masih sinkronus gitu ya. Kalau nanti kita akan belajar juga tentang asinkronusnya gitu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.